Oke, selamat siang menjelang sore semuanya. Selamat siang, Pak. Sehat-sehat aja kan? Minggu lalu kita nggak ketemu ya. Oke, minggu lalu ada masalah nggak tentang materinya? Firebase ya? Sepertinya cukup mudah sih. Karena Firebase itu paling anu ya, untuk awalnya juga nggak ribet sih karena di Android Studio kan sudah ada anu ya, sudah ada tombol-tombolnya, tinggal klik-klik-klik aja selesai gitu. Paling ya nanti kalau gagal tuh ya paling masalahnya eh, di masalah koneksinya ya, koneksi ke Firebase-nya itu. Tapi harusnya enggak lah ya. Terus kalau untuk tambah data, tambah CRUD-nya itu ya kayaknya nggak ada masalah ya, karena kan Firebase itu pakainya kan NoSQL ya, jadi nggak butuh tabel-tabel, nyimpen nyimpen aja kan kayak gitu. Seperti itu. Nah jadi materi minggu lalu itu database yang jenis untuk yang cloud ya, yang di awan, yang maksudnya online gitu. Nah, sekarang materi hari ini tuh tentang API service. Mungkin ada yang pernah dengar atau pernah pakai API service. Ada yang pernah pakai nggak ya? Tidak ada. Jadi ya API service itu zaman sekarang pasti kita pakai ya, butuh untuk pakai itu loh di kalau kalian terjun ke dunia kerja juga pasti butuh yang namanya API service karena kan kita bikin sistem nggak mungkin berdiri sendiri ya, kita butuh bantuan dari apa namanya sistem-sistem yang lain gitu. Misalnya paling gampang, bentar saya share screen dulu. Oh ya, untuk modulnya nih karena semalam tempat saya tuh mati lampu ya, di perumahan saya konslet ya, sebagian rumah mati termasuk tempat saya, jadi saya nggak bisa menyelesaikan modulnya ya. Baru sampai ini cara ngirim request doang sama nerima respon, habis itu belum sempat saya lanjutin, latihannya juga masih kosong gitu. Ya nanti saya lengkapi dulu ya, baru saya upload. Tapi untuk di kelas ini langsung kita demoin aja ya. Jadi kita akan mencoba mengimplementasikan API service di aplikasi Android ya. Jadi yang namanya API service itu tujuannya supaya dua atau lebih sistem itu dapat saling berkomunikasi ya. Contoh paling gampang ya, misalnya kalian buka Tokopedia, terus kalian pengen login via Facebook, nah kayak gitu misalnya. Padahal Tokopedia sama Facebook itu kan perusahaan yang berbeda gitu loh. Kalian login Tokopedia, tapi pakainya akun Facebook. Kan Tokopedia nggak mungkin nyimpen data username sama password Facebook kalian, kan nggak mungkin. Nah, itu caranya terus gimana ya? Caranya pakai API. Jadi dari Facebook itu harus menyediakan API untuk login, ya, supaya bisa digunakan oleh sistem yang lain, ya, contohnya Tokopedia. Ya, termasuk kita kalau mau bikin aplikasi yang bisa login via Google, via Facebook, atau via akun yang lain, ya selama akun itu punya API, ya itu bisa dilakukan. Gitu, ya. Oke, itu sekilas tentang API. Ya, API itu biasanya berbasis web ya. Jadi sebenarnya dia kayak website biasa, cuman tampilannya tuh bukan HTML. Nah, bedanya di situ. Kalau kalian bikin website kan tampilannya HTML ya. Ada apa namanya tag-tagnya elemen HTML itu ya. HTML, head, body, terus dalamnya diisi begitu. Nah, kalau web service enggak. Jadi outputnya itu biasanya cuma berupa data aja. Biasanya formatnya JSON ya. Ini JSON formatnya, bukan HTML gitu. Jadi sebenarnya kayak website tapi outputnya cuma datanya doang. Kalau HTML itu kan outputnya data plus tampilannya ya. Jadi selain menampilkan data, yang namanya website itu juga di layouting, dikasih warna, dikasih macam-macam gitu. Tapi kalau API itu ya cuma datanya doang. Jadi makanya API itu nama lainnya ya web service ya. Bisa disebut juga sebagai web service. Kalau API sendiri sebenarnya dia itu istilah umum ya, nggak cuma mengacu ke API yang untuk web doang, tapi di sistem operasi pun juga ada namanya API. Gitu. Jadi supaya software ya, program di dalam komputer itu bisa bisa connect dengan program yang lain yaitu pakai API gitu. Macam-macam. Jadi API itu sebenarnya konteksnya luas, tapi kalau di sini materi ini kita API ngomonginnya web service ya. Begitu. Nah, kemudian di apa namanya di Android sendiri sebenarnya ya library untuk ini kan web service ya.
berbasis web gitu loh. Berarti kan kita kan butuh aksesnya kan pakai protokol HTTP ya, namanya juga web kan pasti pakainya HTTP. Nah, di Android itu ada banyak library yang bisa dipakai untuk mengakses HTTP ya, ngirim HTTP request itu ada banyak ya. Tapi kalau yang resmi dari Android itu namanya Volley ya. Android Volley. Nah, ini ini yang dari situs resminya Android itu pakainya Volley ya. Itu HTTP library. Sejujurnya sebenarnya Volley ini juga nggak terlalu bagus sih kalau menurut saya ya. Banyak library yang di luar sana yang lebih bagus ya. Volley ini agak berat ya. Tapi ya ini yang jadi apa namanya? Resminya library resminya di Android ya ini. Gitu. Kalau nggak mau ribet pakai ini aja. Ya, kurang lebih intinya gitu. Ya sebenarnya ya dibilang berat ya nggak berat-berat amat ya, asalkan kita nggak bikin skala yang terlalu gede sih nggak masalah ya. Ada library lain misalnya namanya HTTP ya, ini dari GitHub. Ini lebih ringan ya setahu saya sih gitu. HTTP terus HTTP itu bisa di combo pakai retrofit ya, ini juga ada nih. Nah, retrofit ya macam-macam ya. Terus untuk Kotlin tuh ada kayaknya namanya Anko Android Kotlin Extension. Anko HTTP. Ya itu pokoknya ada banyak ya. Intinya ada banyak. Tapi yang kita bahas hari ini yang Volley yang karena saya sih ngikutin dokumentasi resminya gitu loh. Jadi kalau ngikutin yang resmi kan ya enak. Maksudnya dia akan selalu disupport, siapa tahu besok akan jadi lebih bagus kan, bisa jadi kan. Tapi kalau pakai yang third party takutnya suatu hari udah nggak dilanjutin ya karena kan open source ya. Mereka nggak ada yang biayain juga ya, suka-suka mereka gitu. Kalau mau berhenti tiba-tiba ya nasib gitu, kita nggak bisa pakai lagi. Begitu. Jadi saya ajarinya tetap pakai yang Volley ya. Nah, terus ini apa? Ini yang kemarin. Oke, mana tadi modulnya? Oke, mungkin langsung aja. Jadi kita hari ini langsung ngambil kasus gini aja ya. Ada beberapa contoh API. Kita bikin sebuah aplikasi ya untuk mengetahui kondisi cuaca dari sebuah kota gitu ya. Kemarin kalau nggak salah namanya Open Weather apa ya? Open Weather Map. Nah, ini Open Weather Map ini salah satu layanan yang menyediakan API untuk mengetahui kondisi cuaca hari ini gitu. Kita bisa buka situsnya. Nah, di sini ada API ya. Sebenarnya ini aslinya berbayar ya. Berbayar kalau mau request-nya itu banyak ya. Tapi kalau kita cuma buat latihan ya, ini ada free-nya juga sih. Cuman maksimal ada cuma 60 request per menit ya. Kalau mau lebih ya bayar. Kalau $40 per bulan bisa sampai 600 request per menit ya, dan seterusnya ya. Gitu. Terus ini fitur-fitur yang bisa dipakai current weather ya, dan seterusnya ya. Ini yang abu-abu ini nggak bisa dipakai ya. Itu kalau mau yang lengkap yang ini, tapi ya kita cuma belajar API-nya doang kok. Oke, kemudian API. Nah, ini dokumentasi API-nya ya. Jadi ada beberapa macam service ya. Ini masing-masing ini satu service, ini service sendiri. Ya, kita nyebutnya service ya. Ada banyak service di sini ya, kita bisa pilih. Nah, cuman tadi kalau yang free itu biasanya cuma yang atas-atas ini ya. Jadi ini yang service yang pertama ini untuk mengetahui kondisi cuaca saat ini ya. Kondisi cuaca saat ini. Kalau yang ini kondisi cuaca per jam dalam 4 hari ya. Nah, kita pakai yang ini aja ya. Jadi kalau kita lihat ya, saya buka API dokumentasinya. Nah, ini sebenarnya dia tuh bentuknya cuma kayak URL biasa ya. Ini URL biasa, ini formatnya ya. Ini alamatnya sampai sini, kemudian city name ini diganti dengan nama kotanya ya. Kalian mau mengetahui nama kotanya apa? Terus ini app ID-nya tuh API key. Nah, API key nanti kalian harus daftar dulu ya. Setelah daftar kalian dapat API key-nya. Oke, misalnya saya coba akses. Nah, karena ini web service ya, API-nya berbasis web service, jadi kita bisa coba di browser ya. Saya coba di browser.
Misalnya city name-nya ini saya ganti Yogyakarta ya, Yogyakarta. API key-nya punya saya ini. Nah, ini saya sudah copy di sini. Nanti kalau kalian daftar kalian akan dapat kok. Gitu. Jadi daftar aja nanti ada di bagian API key kodenya apa. Gitu. Ini saya ganti di sini. Hasilnya, nah ini. Ini hasilnya bentuknya JSON ya. Ini kotanya Yogyakarta. Kemudian ini koordinatnya di sini ya. Terus saya kurang tahu nih artinya main sama description ini bedanya apa ya. Kita lihat aja dokumentasinya ya. Ini parameternya ya. Jadi bisa bisa berdasarkan apa namanya nama kotanya ya. Bisa juga koordinat ya atau ID kotanya juga bisa ya. Kalau ini koordinat juga bisa macam-macam. Kemudian kembaliannya mana ya? Nah, ini responsnya ya ini ya. Ini responnya seperti ini ya. Koordinatnya di sini, weather-nya ini ya. Oh ya berarti yang main-nya ini anu ya. Secara umum clear ya. Tapi tempat kita secara umum apa ya? Berawan ya, berawan. Overcast cloud tuh mungkin maksudnya awannya cukup pekat ya. Ya kalau saya lihat di luar kayaknya emang agak mendung gitu ya. Mataharinya nggak terlalu terang ya. Seperti itu. Oke. Ya strukturnya begini ya. Ini JSON. Ya. Oh, ini ada keterangannya nih. Ya, begitulah. Oke, jadi kita akan coba bikin sebuah aplikasi di mana aplikasinya bisa masukin nama kota. Terus, dari situ kita akan kirim ke sini Open Weather Map ini. Kemudian kita akan dapat kembaliannya ya. Cuacanya di kota itu kondisinya apa. Nah, seperti itu. Oke, kita buat ini pertemuan berapa ya? 12 ya? Bener kan ya? Kayaknya bener. API service underscore genap 2020-2021. Oke, ini aja. Oke, langkah pertama sebelum kalian melakukan coding, kalian harus nambahin permission ya. Nah, ini permission karena kan API itu pasti pakai internet ya. Nah, sementara internet itu merupakan salah satu fitur yang kalau mau pakai ya harus permisi dulu ya. Harus minta izin dulu hak aksesnya. Karena kalau nggak bahaya dong. Misalnya kalian bikin aplikasi yang misalnya ngambilin file-file di HP itu terus dikirim diam-diam, nah kan ngeri ya kalau nggak pakai permission. Jadi kalau pakai permission kan nanti biasanya ditanyain dulu ya, aplikasi ini akan memakai koneksi internet, terus akan mengakses storage dan seterusnya. Ya. Jadi kita tahu gitu loh, kalau kita install ya berarti dia bisa apa aja sih aplikasinya kayak gitu. Oke, untuk nambahin permission tuh di file manifest ini ya, buka folder manifest, kemudian di sini, nah di atasnya tag application ya, di sini. Itu kalian bisa ngetikin uses permission, ketikin aja internet ya. Nah, kayak gini. Ini doang sih. Kan kita nggak perlu yang lain ya, nggak perlu nyimpen ya sudah ini aja ya. Saya tutup. Nah, baru sekarang kita bisa mulai codingnya. Nah, kita bikin dulu tampilannya ya. Untuk tampilannya kan kita butuh inputin anu ya, nama kotanya kan. Oke, ini berarti saya ganti jadi linear layout dulu biar rapi. Kemudian ini saya kasih padding lah 24 dp. Kemudian di sini kita bisa masukin nama kota ya, pakai plain text aja, sama tombol ya buat ngirim. Sorry ini orientasinya belum diubah ya. Orientation vertikal. Oh ini juga nih.
layout width-nya ini benar. Oh, width-nya ini. Nah, mana width-nya match parent. Width-nya match parent juga. Oke. Nah, kemudian nanti masukin nama kota di sini. Kemudian di sini tombol buat ngirim, kemudian di bawahnya ada hasilnya ya. Berarti bawahnya itu pakai text view biasa aja. Taruh di bawah. Oke, terus kemudian kita rapikan sedikit. Ini edit text ya. Edit text, saya kasihin masukkan nama kota titik-titik-titik. Ini kota. Terus buttonnya button kirim, tulisannya ya kirim. Atau cek cuaca gitu aja. Ini BTN cuaca. Kemudian ini text view untuk hasilnya ya. Ya ini teksnya kosong. Kemudian hurufnya saya gedein dikit. Mungkin 18 SP. Kita cek dulu deh seberapa ukurannya. Kayaknya kurang besar ya. 22. Oke lah. Terus biar ada jaraknya, saya kasih margin top-nya 12 dp kurang 24. Oke, seperti ini aja ya, sederhana aja. Jadi masukin nama kota, terus pencet cek cuaca, keluar hasilnya ya, gitu. Nah ini kan kalau misalnya kita mau bikin sendiri aplikasinya dari nol kan susah sekali ya. Kita bikin harus dipasang perangkat buat ngecek cuaca di setiap kota kan nggak mungkin. Nah, alangkah lebih mudah kalau kita bisa pakai layanan yang sudah ada ya API itu ya. Jadi kita mau bikin aplikasi apapun tuh gampang ya kalau udah ada API-nya ya, cepat gitu loh. Ya kayak gini aplikasi cek cuaca aja mungkin cuman berapa menit udah jadi ya. Oke. Sekarang kita masuk ke sini ya. Langkah pertama ya dibikin untuk masing-masing komponennya ya. Pertama tadi edit text kota ya, sama dengan find view by ID, edit text kota, terus button cuaca ya tadi ya, button, terus tadi apa ya, text view hasil ya, text view. Ini lupa diimport. Oke, nah kalau sudah berarti kan ini kan aplikasi kan triggernya itu dari ini ya, tombol ini ya, tombol cek cuaca ya, cek cuaca. Nah, berarti di button cuaca itu kita kasih on click listener ya, set on click listener. Mungkin biar lebih gampang bacanya kita bikin function aja ya, cek cuaca. Nah seperti ini. Kita bikin di sini function cek cuaca. Terus masukin nama kotanya ya. Nama kotanya kan dapat dari kota titik text to string. Dan di sini dia nerima apa namanya kota gitu ya, tipenya string. Berarti untuk hasilnya ini kita pindah ya, bukan di situ tapi di sini ya. Text view hasil tuh di sini. Oke, nah sampai sini paham ya. Jadi intinya kita punya tombol, kalau dipencet dia akan manggil cek cuaca, ya dia akan ngirimin dari edit text kota itu isinya apa, dikirim ke sini. Kemudian di sini akan diproses. Nah, disinilah kita mulai mengimplementasikan volley-nya, ya, volley. Jadi kalau untuk volley itu ada dua macam sebenarnya secara garis besar untuk request-nya ya. Ada namanya string request sama JSON request ya. Ada dua macam. String request sama JSON request.
Bedanya apa? Bedanya ya cuma masalah request-nya aja. Jadi kalau string request itu data kita tuh ngirim data bentuknya string ya, cuma teks biasa. Jadi kalau API-nya itu bentuknya simple ya, API simple ini contoh API yang simple. Maksudnya simple gimana? Kita bisa mainin API itu dari ininya, URL-nya doang. Ya, kita nggak perlu ngirim pakai metode post dan lain sebagainya, nggak perlu. Jadi kalau misalnya kita mau ganti kotanya kan bisa nih. Saya ganti Jakarta itu kan bisa langsung. Nah, berubah kan ini Jakarta seperti ini sekarang. Saya mau ganti mana lagi misalnya Bali gitu ya. Bali. Udah deh, udah ya. Nah, ini hasilnya berubah ya. Jadi kita cuma mainan di URL-nya aja. Nah, kalau yang model begini, itu kalau saran saya pakai aja yang string request ya, yang tipe pertama ya. Karena itu simple. Nah, ada juga yang tipe kedua, nah JSON request. Nah, ini JSON request. Jadi kalau JSON request itu kalau misalnya kita mau ngirim data, biasanya datanya bentuknya post ya. Metodenya itu post ya. Kemudian datanya tuh isinya banyak. Jadi misalnya kita mau mau misalnya ngirim apa ya? Mau nyimpen data lah, menyimpan data ke server ya, data mahasiswa, ada nama, ada NIM, IPK, terus alamat, tanggal lahir. Nah, itu kan datanya kan banyak. Kalau pakai URL kan, kalau datanya ditaruh di URL ya, kan jadinya panjang ya, sangat-sangat panjang. Selain itu di URL itu kan dia kan harus anu ya, istilahnya URL safe, artinya ada beberapa karakter yang nggak diizinkan di URL ya, dia akan diubah otomatis jadi bentuk persen-persen itu ya. Nah, itu kan jadi kacau. Kita harus encode sama decode kan repot ya. Nah, kalau yang merepotkan seperti itu alangkah baiknya kalau misalnya dikirimnya pakai JSON request ya. JSON object request. Jangan pakai string request ya. Gitu. Dan ini kalau JSON object request itu nanti kembaliannya sudah JSON juga sih. Ini responnya ini JSON. Kalau yang ini responnya string biasa. Ya. Itulah kenapa di sini waktu ngeprint respon ya saya cuma ngeprint doang. Tapi kalau yang di bawah ini responnya harus saya convert ke string dulu. Ya karena emang tipenya bukan bukan string tapi JSON. Jadi harus di convert. Oke. Ya sebenarnya untuk ngirim request tuh sesimpel ini aja sih. Sesimpel ini. Jadi kita pertama bikin yang namanya queue. Ya, queue itu sebenarnya hanya dibikin satu kali aja ya. Jadi kalau misalnya kalian di aplikasi kalian tuh ada banyak request ya, bisa requestnya macam-macam ya, nggak cuma satu macam. Kebetulan ini yang kita bikin kan requestnya cuma satu macam ya, yaitu untuk ngecek cuaca saat ini di sebuah kota. Katakanlah nanti ada opsi lain, misalnya cuaca kemarin atau cuaca besok. Nah itu kan berarti requestnya sudah berbeda. Nah itu sebenarnya kita cukup bikin queue-nya itu satu doang kok. Ini. Jadi ini sebenarnya yang bagian ini ya file queue sama file URL tuh bisa kita bikin sebagai parameter atribut di kelas activity-nya ya. Jadi saya bikin aja, saya definisiin jadi pakai ini let init file queue ya sama apa nih? Oh kalau file URL mah ini anu ya. Ini file queue tipenya itu request queue. Baca nggak ya? Oh, bentar. Kayaknya kok harus ini volley. Oh, saya malah lupa nambahin ya. Untuk volley-nya ini kita harus diimport dulu ya di Glider ya. Android volley. Nah, ini implementation ini lupa ya saya nambahin di modul. Ini harus kita tambahkan dulu di sini. Sing now. Ini dia akan download library volley-nya, terus langsung dipasang di sini. Tadi soalnya nggak kebaca, karena saya belum import. Ini kalau sudah, nah harusnya ini bisa request queue. Mana nih? Nah, ini ada. Oke, let init file. Oh, sorry, ini var. Let init var request queue, kemudian berikutnya mana sih tadi?
URL-nya ya. Kalau URL kita bisa bikin sebagai konstanta aja ya. Tadi alamatnya mana? Ini ya, ini URL-nya. Kita copy sampai di bagian ini ya. Sorry, bagian ini. Ini kan anu ya, apa namanya? Alamat URL-nya tuh ya sampainya di sini. Karena kalau yang ini tuh nama servisnya. Nama servisnya Weather gitu. Cara kerjanya begitu. Kalau kita buka yang lain, itu nama servisnya pasti berbeda. Mana ini? Contohnya mana ya? Saya back, misalnya saya ini yang hourly forecast, ini pasti bukan weather ya. Nah, namanya hourly ini ya, forecast slash hourly, kan beda kan. Jadi, oh tapi ini harus, ini kok pro ya. Mungkin ini yang berbayar ya. Yang gratisan lagi yang mana ya? Oh, ini kayaknya gratisan lagi nih. Kayaknya kan API sama kayak yang ini ya. API juga kan. Nah, dia beda. Nah, dia kan di sininya beda kan. Habis habis 2,5 itu dia namanya one call. Ya, one call itu nama ini ya, nama servisnya. One call API. Jadi untuk URL-nya kan yang sudah pasti fix itu kan sampai di sini berarti sampai yang 2,5. Nah, ini yang akan kita copy, kita taruh di sini ya. Nah, ini. Apa ini? On top level. Oh, ya, kalau di sini nggak perlu. Oke, ini URL-nya sampai di sini. Nanti pas panggil kita tinggal tambahin di belakangnya, gitu. Oke, nah kalau sudah, ini kan harus diinstansiasi ya. Queue-nya harus diinstansiasi. Nah kita instansiasinya di sini ya. Queue sama dengan volley dot new request queue, konteksnya this, gitu. Nah jadi di sini waktu cek cuaca itu kita cukup bikin request-nya aja ya, yang bagian ini. Nah bagian ini doang ya. Yang mulai file request dan seterusnya itu yang kita bikin di sini. Jadi saya bikin file request sama dengan string request, kemudian ini metodenya ya, milihnya harus pakai cara begini kan, metodenya bisa post, bisa get, bisa macam-macam ya. Loh, kok nggak ada? Oh, belum di-download, belum diimport. Kalau sudah, nah baru kebaca ya. Ini request-requestnya ada delete, get, post, put ya. Kita pakainya yang get ya, karena kita nggak ngirim apa-apa. Nah, di sini juga bentuknya tipenya kan get ya. Di dokumentasinya ini ada tangannya nggak sih? Oh, pakainya. Ya, selama kita nggak ngirim data dalam body itu namanya get ya. Tapi kalau kita ngirim data dalam body itu pakainya berarti post ya. Karena kalau kita ngirim data di dalam body pakai get, itu nanti datanya akan ditaruh di URL. Jadi sama aja bohong. Oke, get-nya sudah mana tadi? Modul. Berikutnya nih URL-nya ya. URL-nya kan kita pakai yang ini, yang sudah kita definisikan di atas. Tapi jangan lupa, URL yang di sini itu cuma base URL-nya, belum sama servisnya ya. Jadi kalau mau sama servisnya kan berarti kan $URL ya, kan sampai slash ini ya kan. Terus berarti saya kurung begini aja. Ditambah dengan ini nama request-nya kan ini ya, weather ini ya. Nama servisnya. Ya, berarti weather, kemudian tanda tanya Q sama dengan nama kotanya ya. Tanda tanya Q sama dengan nama kotanya. Nama kotanya kan kita bisa dapat dari sini nih. Apa? Key-nya ini loh. Kok key-nya apa? Variabel ini ya. Itu kita taruh sini berarti dolar dolar kota. Nah, begini disambung dengan app ID-nya. Nah, app ID-nya ini key-nya juga perlu kita simpan sebagai variabel ya. Ini kok ketutupan.
Ini saya taruh sini aja, vol API key sama dengan ini. Nah, ini tinggal ditambah di sini dollar mana API key. Nah, ini jadi URL-nya itu seperti ini. Saya tambahin dengan apa namanya? Nama servisnya, kemudian parameternya, ya key itu adalah nama kota, API ID saya isi dengan API key. Ya, pokoknya sesuai dengan format yang diminta di sini, di open weather ini. Oke, nah kalau sudah, parameter berikutnya adalah responnya. Jadi setelah kita ngirim request ke sini, kita kan akan dapat hasilnya, ya. Itu akan diterima oleh response.listener, ya. Ini saya taruh bawah aja. Nah, di sini it's response.listener, ya. Loh, belum import. Tipenya string, ya. Response. Nah, ini kalau kita print di sini, ya saya print. Loh, sebentar ini kok. Kok ada yang keliru ya? String request, method get sudah. Loh, parameter keduanya kok listener ya? Sebentar. Kok kok aneh ya? Sebentar, kita lihat di sini. Method get URL. Loh, ini URL bener kok. Kok ini listener? String request. Nah, coba diselesaikan dulu aja deh. Siapa tahu nanti dia geser. Oke, ini kalau misalnya berhasil, ya, itu maksudnya di respon listener. Kemudian kalau gagal itu maksudnya di response.error listener. Kok masih error ya? Apa ini? Oh, ini lupa. Oh ya, dia sudah bisa menyesuaikan otomatis, ya. Nah, memang ada yang pakai 2 parameter, ada yang pakai 3 parameter sama 4 parameter ya. Tapi kebacanya sebagai yang 3. Nah, setelah saya tambahin yang error baru yang kebaca sisanya. Oke. Nah, ini kalau sudah ya, kan kita akan ngirim request ya. Tapi ini kan kita baru bikin doang requestnya, tapi belum dikirim. Nah, kalau mau ngirim itu kita butuh ini queue yang di atas tadi yang kita instansiasi itu perlu kita panggil di sini, terus kita add requestnya ke situ ya. Jadinya begini. Nah, ini baru dikirim. Ini bagian yang ini itu adalah proses pengiriman request ke server ya, gitu. Kenapa kok namanya queue atau antrian? Karena gini, di HP kita itu kan yang aplikasi yang berjalan kan nggak cuman tempat kita doang ya, yang kita bikin doang, tapi ada aplikasi lain kayak chatting, sosial media dan lain sebagainya, dan itu kan semua aplikasi kan pasti rutin ngirimin request ya. Nah, jadi requestnya itu dibikinin sebuah antrian ya untuk seluruh aplikasi ya. Jadi aplikasi kita kan nanti request yang ada di sini itu akan diantrikan barengan dengan antrian dari aplikasi-aplikasi yang lain gitu. Ya tujuannya supaya untuk membagi beban ya. Jadi jangan sampai kebetulan nih semua aplikasi ngirim request barengan nih sekarang. Nah, otomatis HP-nya kan jadi overload ya, jadi panas dan nanti bisa meledak gitu takutnya ya. Ya nggak sampai meledak sih, tapi jadi kayak lemot banget gitu. Nah, takutnya seperti itu, makanya sama dia diatur ya. Ya bentuknya pakai antrian gini modelnya. Gitu. Jadi makanya waktu kita tambahin ke sini request-nya itu belum tentu tempat kita tuh akan langsung dieksekusi ya. Bisa jadi jelek-jeleknya gitu mungkin 5 menit lagi baru jalan ya bisa aja gitu loh. Tergantung beban yang ada di HP kita ya. Gitu.
Jadi jangan kaget kalau misalnya kalian nyoba, loh kok ini nggak ada hasilnya itu, kok nggak keluar. Ya mungkin Mas siapa tahu HP-nya lagi sibuk. Karena pernah kayak gitu ya, setelah ditunggu 1-2 menit lah baru keluar gitu ya. Seperti itu. Oke, nah ini request ini kalau sudah selesai, kan selesainya nggak tahu kapan ya, tergantung kecepatan internetnya gitu loh. Siapa tahu internetnya masih pakai, belum di bawahnya 3G ya, masih pakai Edge gitu, atau ya siapa tahu gitu ya. Jadi requestnya eh, responnya tuh lama itu kan, bisa aja kan. Nah, jadi nggak tahu kapan nyampe nya, tapi kalau sudah nyampe yang jelas akan dieksekusi di blok yang sini ya, di bagian yang ini gitu. Nah, makanya ini akan dijalankan secara asinkronus ya, asinkronus multithread gitu. Nah, waktu balik di sini, di respon ini, dia akan kembali ke thread semula ya. Makanya di sini kita bisa ngotak-atik interface-nya ya, antar mukanya. Jadi di sini kita ini kan ada respon nih. Respon di sini kan tipenya string. Nah, kita convert dulu ke dalam JSON ya. JSON object sama dengan kok gini sih? File apa ya? JSON gitu aja. Sama dengan JSON object dalam kurung response ya. Kita convert ya hasil kembalian ini ke dalam JSON object. Nah, setelah sampai sini itu yang perlu kita lakukan adalah kita membaca strukturnya tadi ya. Kita lihat strukturnya tadi untuk yang kita pakai yang ini ya. Nah, dari sini ya kembaliannya ini yang mau kita pakai apanya sih? Nah, yang mau kita pakai itu ini ya, yang mau saya pakai adalah bagian main-nya ini loh, main. Nah, kalau kita lihat main ini itu dia ada di dalamnya waiter ya. Waiter ini itu langsung merupakan anak dari root-nya ya. Nah, kita lihat ini strukturnya urutannya nggak boleh salah ya ini ya. Jadi kita lihat harus harus runtut gitu loh. Saya mau pakai kata-kata clear-nya doang ini loh. Ini yang mau saya ambil ya, itunya doang. Sama paling apa ya? Apalagi sih yang bisa dipakai nih? Temperatur ini dalam satuan apa ini? Fahrenheit kali ya? Kalau sampai ratusan ini. Suhu ya gitulah. Ya sama inilah mungkin ya. Temperatur ya kita pakai. Tapi nanti kita convert ke Celsius gitu. Jadi kita kita ambil tulisan ini clear sama temperaturnya. Oke, kita lihat dulu yang bagian clear-nya dulu. Nah, clear itu tadi anaknya waiter ya. Clear itu key-nya namanya main ya. Ini indeksnya namanya main, dia ada di dalamnya waiter. Nah, kemudian kalian lihat juga di sini waiter itu dia itu kurungnya nggak langsung kurung kurawal, tapi pakainya kurung array. Nah, ini juga nanti treatmentnya beda ya. Setelah kurung array baru ada kurung kurawalnya. Artinya waiter ini bisa bisa memiliki banyak objek. Nah, itu namanya JSON array ya. Perlu diperhatikan. Oke. Jadi ini dari JSON kita pertama akan ambil untuk ininya ya, main-nya ya. Saya bikin file main itu kita ambil dari JSON.get object ya. Get JSON object. Jadi kalau misalnya ini dari root-nya ya. JSON ini kalau kita panggil JSON ini kita akan ditaruh di root-nya sini ya. Kemudian dari sini kita bisa ambil ini bagian waiter ya. Nah, waiter ini kan kita lihat di sebelah kanan itu kurungnya kurung kurawal atau kurung siku. Kalau kurung siku berarti pakainya JSON array ya. Tapi kalau kurung kurawal pakainya JSON object. Nah, jadi karena ini kurung siku, maka di sini JSON.get JSON array namanya ini waiter ya. Kita taruh sini. Nah, karena di sini JSON array kan pakai indeks ya. Yang kita ambil yang data pertama gitu aja ya. Karena pasti ada datanya kan. Nah, ini saya ambil get data pertama ya, indeks ke 0 ya. Nah, indeks ke 0 kan ini yang saya blok. Nah, yang saya blok ini kan pakainya kurung kurawal ya. Nah, kalau kurung kurawal itu di sini kita panggil pakai get JSON object ya. Sorry. Get 0 ini itu akan dapat data yang pertama yang saya blok ini. Nah, dari sini kan kita mau ambil main-nya ini ya. Nah, kalau main-nya ini kan dia dalamnya kan langsung berupa string. Ya, berarti dari sini itu kita bisa langsung get string ya. Get string. Get string. Loh, kok nggak mau? Ini oh ini
Ini get JSON object 0 baru get string. Nah, get string namanya main. Nah, gini caranya ngambil ya. Memang agak ribet ya. Seperti ini. Jadi kita harus melihat strukturnya, nggak boleh salah. Oke, buat latihan kita ambil yang kedua ya, temperatur. Nah, temperatur kita lihat lagi dari sini, dari rootnya. Temperatur itu tempatnya di ini, anaknya main. Berarti kita bisa panggil get JSON object ya. Kenapa kok JSON object? Karena main ini kurungnya kurung kurawal dalamnya. Beda dengan Writer yang kurungnya kurung siku. Kalau kurungnya kurung kurawal ya pakainya JSON object. Sorry. Kalau kurungnya ini kurung kurawal, panggilnya pakai JSON object ya. Kalau kurung siku ya ini JSON array. Oke, ini JSON object. Ini namanya main ya. Di sini namanya main. Kemudian dalamnya ada temperatur. Ini tipenya double ya. Berarti langsung aja dari sini get double namanya temperatur. Nah, seperti ini. Nah, ini kan ya, temperatur ini kan kayaknya satuannya ini Fahrenheit ya, bener nggak sih? Temperatur Fahrenheit. Kalau angkanya gede-gede itu atau Kelvin ya? Saya lupa ya, sudah lupa pelajaran. Oh iya, jadi kalau misalnya suhunya ini dites aja lah. Eh, tapi angkanya berapa sih ini hasilnya tadi? Temperatur 303,15. 30 ya, kayaknya ini ya Kelvin ya. Oke. Berarti kalau mau nyari Celsius kan dia dikurangin formulanya ini ya. 303 dikurangin ini. Oke, ya tinggal dikurangin ini aja. Set. Nah, jadilah Celsius ya. Nah, saya cuma nyontek ini ya. Nggak tahu bener apa salah, pokoknya saya percaya sama Google lah. Nah, kalau udah, ya ini tinggal ditampilin aja ya. Nah, di text view hasil. Nah, ini saya set text cuaca titik dua dolar main ini tadi ya. Atau ini saya ganti cuaca gitu aja lah ya, biar jelas ya. Tema suhu titik dua, ini dolar temperatur ya maksudnya ya. Suhu titik dua ini lupa. Suhu titik dua dolar temperatur Celcius. Nah, ini gini. Kalau ngeluarin simbol derajat gimana ya? Saya nggak tahu nih. Android simbol degree ya. Android string. 50 derajat caranya. Oh, ini kalau XML ya. Oh, ini. Oke. Nah, sip. Semoga aja berhasil. Yang error nggak usah lah ya ini. Ya kalau gagal mau ngapain gitu. Nggak usah kita isi. Oke, ini kayaknya sudah cukup ya. Kita coba deh. Semoga aja berhasil ya. Mungkin ada yang mau ditanyain dulu sampai di sini. Silahkan. Jangan lupa pastikan ada koneksi internet ya. Sembari menunggu, apa ada yang mau ditanyain? Belum ada, Pak. Oke.
Nah, kalian kalau mau bikin API sendiri juga bisa ya kan, simple kan. API itu intinya outputnya berupa JSON gini. Jadi kalian bisa bikin pakai PHP gitu. Misalnya mau nyimpen data ke database ya, ya nanti tinggal bikin source code untuk query insert gitu ya. Ya kayak gitu doang ya. Nanti dari Android ya tinggal tembak URL-nya. Jadi misalnya alamatnya adalah ukdwacid/insert ya. Terus kalau mau delete ya ukdwacid/delete mungkin dikasih ID-nya berapa, ID sama dengan berapa, pakai cara kayak gini nih. Intinya main URL ya kalau mau gampang ya. Tapi kalau datanya banyak itu bisa pakai yang apa namanya? Ngirim JSON ya. Metodenya nanti post gitu. Oke, lagi install view device. Semoga tidak error. Ini saya set kalau kalian mau lihat errornya doang ya. Ini kan loket nih. Ini buat ngetrace buat debugging ya. Nah, kalau mau lihat errornya doang ini bisa di set ke bagian error ya. Jadi nanti yang nongol itu kalau ada error itu dia nongol di sini. Tapi selain error ya nggak nongol. Jadi kalau pengen tahu ada error apa enggak ya di set aja error, karena kalau yang verbose ini kan outputnya banyak banget ya. Terlalu 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 rame gitu loh. Apapun dicetak soalnya. Tapi kalau yang error nih hanya yang error-error doang. Biasanya tulisannya warna merah. Oke, nah ini sudah saya masukin nama kota misalnya Yogyakarta, kemudian saya pencet cek cuaca, ini mungkin lagi proses, nggak ada error sih. Tapi kok nggak ada hasilnya? Nggak, ini kok nggak ada ya? Coba pencet lagi, Hmm. Bentar, kok sepi-sepi aja. Kita lihat, ini kan button cuaca dipencet. Cek cuaca, ngirimin ke sini, cek cuaca, queue add request. Hmm, nggak ada error ya. Apa yang salah ya? Buat ngecek mungkin saya bikinin itu deh. Apa namanya? Progress dialog ya. PD sama dengan progress dialog. Ini sebenarnya sudah deprecated tapi ya nggak apa-apa lah daripada harus bikin apa namanya? Bikin custom kelamaan. pd.show kemudian waktu responnya sudah selesai ini pd.dismiss ini juga sama pd.dismiss, atau jangan-jangan ini ada error di sini ya, kita kita anu aja deh, kita coba cetak ya log.debug. Kalau kalian mau apa namanya nyetak di logcat sini itu pakainya ini ya, log.d ya, log.debug, terus tagnya dikasih misalnya error volley itu.
Nanti kita bisa filter by tag-nya ini. Kemudian ini saya tulis id dot to string. Oke. Ya kita run lagi aja. Sorry. Salah ngeran ini. Ini malah ngerannya tadi ke anu ya. Bukan ke tadi kayaknya ke yang pixel itu. Oke. Loh, error. Nah, ini sudah. Saya coba. Loh, kabelnya apa ya? Oh, emang ini ya. Loh, hilang malahan. Oke, saya pencet cek cuaca, seret. Loh, udah selesai tuh. Dialognya aja hilang ya. Berarti anu nih. Kita lihat. Bentar, saya pencet lagi, seret. Error. Oh, ini. Wah, ini errornya. Ternyata emang ada error ya. Masuknya ke sini. Apa ini? No connection error. Isu accession, clear text, HTTP traffic tuh. Loh, apa iki? Kok ada ini? Saya baru lihat yang sekarang. Kita lihat apa yang harus kita lakukan. Starting to Android 9, clear text. Oke. Harus pakai ini. Option 1, HTTPS. Tadi HTTP tahu. Oh iya. Kalau HTTPS bisa nggak ya? Karena tadi di sini HTTP ya. Ya coba aja lah. Iya, ternyata memang kena di sini ya. Kena di bagian ini. Karena ke handle sama exception, jadi ya di loketnya nggak jadi error ya. Errornya sini nggak ada karena masuk di error listener sini. Oke, kita coba lagi. Cek cuaca. Seret. Nah, wah bisa sekarang. Mantap. Ya, cuma tinggal ganti HTTPS ternyata harus pakai ini. Sip. Cuacanya berawan ya, suhunya 30, ini anu ya. Ya tinggal dipotong aja ya, 30,1 derajat lah. 31 derajat gitu. Nah, kita ganti yang lain. Misalnya saya pengen tahu di Bali kayak gimana sekarang. Suhunya 31 pas. Jakarta tuh sama. Oh bukan ding. Oh Jakarta ini. His itu apa ya? His itu anu berkabut gitu ya. Suhunya 30,8. Oh, suhunya mirip-mirip ya. Yang agak beda mana ya? Yang agak dingin gitu. Mungkin Aceh gitu. Oh, suhu Aceh hujan. Suhunya 24. Nah, terus eh, agak jauh nih Tokyo. Oh, suhunya 20 derajat. Alaska. Wah, suhunya 7 derajat, mati ini, membeku di sana. Oke, nah itu sudah berhasil ya berarti ya. Oke. Itu contoh API service yang simple ya. Saya kasih yang simple, contoh yang simple karena waktunya nggak terlalu panjang. Jadi ya seperti inilah contoh penggunaan API service. Jadi dengan menggunakan API service kita tuh bisa melakukan banyak hal ya. Ini contoh yang simple cuaca ya. Kalau mau API yang kompleks tuh kayak punya Google ya. Kalian kalau lihat ya Google Maps API, wah ini keren ini. Kembaliannya aja nggak sesederhana ini, simple nih masih ya. Ini kembalian seperti ini tuh gampang address-nya. Kalau yang punya Google bacanya setengah mati. Nah, ini contohnya nih. Misalnya API buat dapetin nama tempat itu ya.
Flash API. Nah, ini Flash API for Android. Jangan yang for Android nih. Kalau ini pakai library yang ini aja, HTTP nih. Mana contoh kembalian datanya nih? Wah, ini contohnya ya. Nih kayak gini nih. Pendek ternyata. Wah, ini nih mulai yang panjang nih. Nyari tempat terdekat ya. Nearby search and test search. Jadi ini contohnya query-nya apa tuh? Ya pokoknya ini tempat-tempat terdekat ya. Di bentuknya JSON array ya. Ini ada banyak. Panjang. Tapi nggak terlalu panjang nih. Ntar yang panjang tuh ini apa ya? Road API kalau nggak salah, Google Road API coba. Jadi kalau misalnya kalian mau pergi dari satu tempat ke tempat lain, itu pakai ini Road API. Ini Direction API, Direction API. Belum enggak juga ya. Oh, ini ada ininya ya. Aslinya panjang ya. Dipendekin gitu. Ya gitu. Intinya ini direction API itu kalau misalnya kalian mau pergi misalnya dari satu titik ke titik yang lain, terus jalan apa rute yang paling efisien tuh mana sih? Nah, ini panjang nih. Gitu. Pakai direction API. Oh ya itu dipendekin. Karena kan kita butuh bikin ini ya, polyline namanya, buat bikin garis-garisnya tuh loh. Garisnya di peta untuk jalurnya itu pakai polyline. Tapi kayaknya sama dia ini sudah di convert jadi byte, mungkin nanti langsung dipasang gitu ya. Kalau dulu bentuknya koordinat banyak gitu ya dari titik. Jadi koordinat seperti ini ya. Ini titik pertama, nanti titik yang kedua di mana, titik ketiga di mana, terus disambung-sambung gitu. Jadi sangat-sangat panjang. Oke, ya, ini contoh API. Jadi kalau zaman sekarang hampir semua platform itu pasti punya API ya. Ini punya Google ya, Facebook aja juga punya API ya. Namanya Grab API kalau nggak salah. Nah, ini Grab API. Nih dokumentasi. Misalnya kalian mau nyari nyari apa ya? Kalau Facebook tuh kayaknya nggak terlalu banyak deh. Yang bisa dieksplor tuh cuman page ya. Termasuk ini kalau kalau itu yang kemarin belum lama sempat heboh itu kan yang itu ya di tag tiba-tiba banyak yang ngetek kita di sebuah komen gitu kan. Padahal orangnya nggak ngerasa ngetek. Nah itu kan karena itu pakai API juga. Ya. Jadi ada sebuah API, ada celah gitu kayaknya di Facebook di mana eh, orang itu apa namanya, bukan orang ya tapi komputer itu bisa membuat seseorang itu posting komentar gitu ya. Kalau zaman dulu memang bisa tapi sudah dihilangkan karena untuk alasan keamanan, tapi nyatanya kemarin masih kena lagi ya, ini masih ada celah sepertinya sih begitu. Jadi sekarang itu yang bisa diakses pakai API itu hanya page doang, Facebook page, tapi kalau akun personal nggak bisa ya. Itu untuk Facebook. Twitter juga sama, Instagram juga sama, yang bisa diakses lewat API itu hanya yang public aja, yang private nggak bisa. Gitu. Ada yang mau ditanyain nggak sampai di sini tentang API? Jadi ini sangat-sangat berguna ya, karena ya itu tadi kita bisa, kalian bahkan bisa bikin sebuah aplikasi yang isinya cuma gabung-gabungin API ya, itu istilahnya mash up ya, mash up, gabungin beberapa data dari banyak API digabungin. Jadi misalnya gabungin data dari Facebook sama Google Maps dicampur jadilah sesuatu gitu misalnya. Itu adakah yang mau ditanyain? Nanti saya lengkapin ya modulnya,
sembari saya melengkapi modul, nanti videonya segera saya upload ya, biar kalian bisa nyobain. Nanti ngikutin dari video rekaman ini ya. Gitu. Oke, nggak ada yang mau ditanyain sebelum saya tutup kelasnya? Belum, Pak. Oke. Oh ya, untuk tugasnya saya lupa ya, saya belum tulis. Minggu lalu tuh cukup sibuk ya, jadi banyak yang terbengkalai ya. Nah, jadi nanti tugasnya kan individu ya. Intinya sih saya minta kalian untuk mereplikasi ya. Maksudnya membuat sebuah tiruan ya dari aplikasi yang sudah ada, tapi nggak seluruh aplikasinya, cuma satu halaman aja sih. Satu halaman beserta fitur-fiturnya. Jadi misalnya nih, saya minta kalian untuk bikin sebuah aplikasi yang isinya tuh niru apa namanya timelinenya Instagram misalnya kayak gitu. Jadi timelinenya Instagram kan isinya foto-foto, terus di bawah foto itu ada caption, terus ada komentarnya kan. Nah, ya bikin fitur itunya aja ya. Tapi ya harus bisa nambah komen, itu ya harus bisa ya. Tapi lokal aja sih. Kalau mau online ya nggak apa-apa, pakai Firebase itu bisa sih ya. Tapi maksudnya halaman yang lain nggak usah dibikin gitu. Misalnya halaman untuk posting ya nggak usah posting foto baru, terus explore, terus ada halaman apa lagi sih? Message gitu ya nggak usah. Jadi pokoknya itu salah satu ya, salah satu contoh. Jadi nanti macamnya ada banyak ya. Tiap anak beda-beda ya. Jadi misalnya mungkin ada yang kebagian timeline ya, tapi mungkin ada juga yang kebagian bagian message, ada juga yang bagian explore ya. Itu baru Instagram doang. Nanti mungkin saya bikin yang lain lagi, misalnya online store ya, Tokopedia gitu. Ada yang saya suruh bikin halaman searching ya, ada halaman check out, nah kayak gitu tuh ya. Satu halaman lah pokoknya, satu anak satu halaman gitu. Ada yang mau ditanyain? Hah? Halo, halo. Oh, suaranya nggak jelas. Mau tanya apa ya? Suaranya kayak berdengung gitu loh. Nging gitu. Yang lain mungkin ada yang mau ditanyain? Sementara masih aman, Pak. Wah, masih aman, luar biasa. Ada masalah ya? Ini selesai mata kuliah langsung jadi programmer Android semua. Tadi katanya Gadi bingung sih, Pak. Gadi dulu, Pak. Kenapa? Bingung katanya Pak Gadi, Pak. Nggak tahu, Pak. Bingung? Wah, loh, Iya, kamu coba lagi tanya. barengan, Boh? Enggak, Pak. Loh, Kayak ngecat-ngecat gitu, Pak. Katanya bingung katanya, wah, Pak. bingung apa? Bingung semuanya. Gitu. Nah, minggu depan libur ya kita ya? Enggak kalian sih, saya sih enggak libur. Tapi kalau mahasiswa libur, kuliahnya libur 2 minggu. Kalau dosen liburnya cuma tanggal berapa tuh? 12 apa? Berapa ya? 3 hari doang. Karena cuti bersama dihapus ya. Ya sudah. Ya nanti untuk libur selama libur ya kalian bisa nyicil untuk garap ini projectnya ya. Saya usahakan nanti malam atau besok lah sudah saya posting detailnya beserta pembagiannya. Tapi intinya itu tadi, mereplikasi ya, mereplikasi aplikasi yang sudah ada. Ya. Jadi supaya kalau kalian kalau saya bikin, kalau kayak kemarin-kemarin kan tugasnya kan bikin aplikasi dari nol ya, dan aplikasinya itu biasanya unik ya, belum ada sebelumnya itu. Takutnya nanti bingung ya, untuk referensinya bingung. Jadi saya kasih aja modelnya replikasi. Jadi kalau kalian bingung, lihat aja aplikasinya yang udah ada gitu loh. Ada apa aja sih di situ. Pokoknya dibikin semirip mungkin. Gitu. Sama kalau dulu kan kelompok ya. Jadi mungkin memang bebannya lebih berat, kalau sekarang lebih ringan karena ya saya mintanya kan cuma satu halaman aja, nggak bikin utuh. Kalau zaman dulu, yang dulu kan utuh ya. Bikin aplikasinya full ya, full aplikasi dan harus jalan semuanya gitu.
Oke. Lagi yang mau ditanyain? Nggak ada? Ya nanti kalau tiba-tiba terpikirkan biar chat saya aja bisa ya. Di grup juga boleh ya, bebas gitu. Oke, ya sudah kalau gitu mungkin kelasnya sampai di sini aja ya. Sampai ketemu berarti berapa 3 minggu lagi ya, 1, 2, 3 ya 3 minggu lagi. Oke, thank you semuanya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.